Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berada di rumah? Semoga sehat-sehat selalu. Dan pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai understanding recount. Tadi malam Pak Guru sudah memposting satu tugas lagi khusus untuk kelas 10 IP1, dan saya merasa penting untuk menjelaskan sedikit untuk membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, itulah sebabnya mohon diperhatikan supaya ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, ini kita akan belajar atau memperhatikan sedikit mengenai understanding recount, yaitu bagaimana memahami sebuah teks recount. Saya beberapa kali telah menyampaikan bahwa recount ini adalah sebuah teks pengalaman, ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian menyampaikan sesuatu kepada orang lain mengenai apa yang kamu telah lakukan atau apa yang kamu alami? Jelas pernah, ya. Nah, kalimat seperti itu atau kalimat yang Anda sampaikan itu mengenai apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu alami dalam hidupmu, itulah yang disebut dengan recount atau pengalaman. Sebenarnya mudah saja untuk memahami, ya. Tetapi karena ini dalam bahasa Inggris tentunya ada sedikit kesulitan. Tetapi Pak Guru percaya bahwa kalian bisa mengikutinya. Nah, untuk topik ini kita akan mempelajari bagaimana pandangan secara umum mengenai recount dan mengenai detail informasi atau detail information mengenai teks ini, ya. Kita langsung saja. Nah, mengenai definisi recount itu seperti yang Pak Guru sudah jelaskan bahwa Pak Guru besarkan ini, ya. Ini pada kalimat pertama, a recount text is a text that tells you a part of experience. Nah, ini. Jadi sebuah teks recount adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menerangkan kepada kita, mengatakan kepada kita atau kepada Anda sebuah pengalaman dalam hidup ini. Ya, itu saja. Dalam kalimat-kalimatnya ini yang paling penting, ya, untuk membangun atau meng-create sebuah teks recount. Tentunya struktur daripada kalimat harus kalian perhatikan. Nah, tata bahasa atau grammar yang digunakan adalah paling umum atau paling banyak dalam teks ini menggunakan past tense atau simple past, ya. Nah, dalam simple past itu yang paling prinsip adalah penggunaan kata kerja, ya. Penggunaan kata kerja yaitu penggunaan kata kerja bentuk kedua atau yang ditulis di sini deh, V2 atau verb to, ya. Jadi kalau dalam kalimat positif atau kalimat pernyataan, kalimat itu berpola subjek, kemudian diikuti oleh verb to, verb kedua, kemudian diakhiri oleh objek, dan jika ada keterangan waktunya, maka keterangan waktunya harus menggunakan keterangan waktu lampau seperti yesterday, last week, 2 weeks ago,
2 hours ago, 1 minute ago, and etc. Ya, seperti itu. Kemudian dalam kalimat negatif, ingat dalam kalimat negatif ini selalu kalian bingung, ya. Dalam kalimat negatif untuk arti tidak, karena negatif itu harusnya tidak. Misalnya saya tidak pergi ke Poso minggu lalu. Nah, kata tidaknya itu kita artikan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan did not. Perhatikan, did ini adalah juga bentuk kedua dari kata do. Jadi ini adalah kata kerja bantu, ya. Kalau do itu sendiri mempunyai makna mengerjakan, tetapi dalam kalimat seperti ini ketika kita menggunakan did kemudian ditambah dengan not, ini bukan mengerjakan tetapi artinya adalah tidak, ya. Sehingga contoh saya tadi, saya tidak pergi ke Poso. I did not go to Poso yesterday, for example. Nah, setelah did not itu perhatikan itu diikuti oleh verb pertama. Nah, jika dibandingkan dengan kalimat positif tadi atau statement tadi, ada perbedaan sedikit, ya. Verb di kalimat positif itu bentuk kedua atau verb to, sedangkan verb pada kalimat negatif itu harus menggunakan bentuk pertama. Kenapa? Karena sudah ada did di sana mendahului, ya. Kata kerja itu sudah ada did, jadi tidak perlu lagi verb itu menggunakan bentuk pertama. Inilah yang harus diperhatikan oleh kalian, ya. Kemudian berikut untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, lagi-lagi kalau kalimat tanya, ya, seperti kata tanya, apakah, siapa, ya, di mana. Nah, itu kan kata-kata tanya yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris. Who, ya, where, when, and so on, ya. Atau apakah. Nah, dalam apakah di sini kalau kita terjemahkan kata tanya apakah dalam bahasa Inggris itu, ya, bukan what. Perhatikan, bukan what, tetapi menggunakan kata kerja bantu. Nah, karena ini adalah kalimat lampau, maka kata kerja bantu harus apa? Seperti tadi dalam kalimat negatif, yaitu did, ya. Nah, did itu yang kita tempatkan pada kalimat pada posisi pertama atau pada kata pertama dalam kalimat itu sebagai kata tanya. Nah, jadi kalimat itu menjadi seperti tadi saya contoh kalimat saya, ya. Saya tidak pergi ke Poso. Nah, dalam interrogatif harusnya gimana? Coba ada yang bisa? Baik. Untuk kalimat interrogatif tentunya apakah, ya, menjadi apakah kamu pergi ke Poso kemarin? Nah, dalam bahasa Inggris pola kalimatnya adalah harusnya diawali dengan did, ya. Did you, gitu, ya. Apakah kamu? Did you. Kemudian perhatikan, setelah itu verbnya, perhatikan, verbnya juga harus dia kembali ke bentuk pertama, bukan lagi bentuk kedua, karena sudah ada apa? Ya, benar, sudah ada did, ya. Jadi did you go to Poso yesterday? Seperti itulah kalimat yang benar. Nah, kemudian di dalam kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, ya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah ulang-ulang menjelaskan kepada kalian bahwa jika kalimat itu tidak mempunyai kata kerja, maka yang digunakan di situ adalah to be, ya, to be. Nah, to be yang digunakan untuk pengalaman, cerita pengalaman hanya dua, yaitu was dan were, ya. Was itu kita cocokkan lagi dengan subjek yang digunakan. Kalau was itu untuk subjek apa? Baik, benar sekali, ya. Untuk subjek I, she, he, it, and
a name of person maybe ya, dan nama seseorang misalnya Mr. Land or Santria gitu ya. Nah, kemudian where untuk subjek apa? Subjek you, subjek we, subjek they ya. Itu. Nah, kalau nama orang misalnya ya Randy and Tuti, for example ya. Randy and Tuti were. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Misalnya yang tidak punya kata kerja. Misalnya kemarin saya berada di Kolondale. Nah, itu kan? Kemarin saya berada di Kolondale. Jadi kalimat itu tidak mempunyai kata kerja. Kemarin keterangan waktu. Saya kata benda, ya. Berada bukan kata kerja, tapi kata keadaan. Ya, di Kolondale kata keterangan tempat. Nah, jadi kalimat itu tidak mempunyai kata kerja, maka kata kerjanya itu kita menggunakan to be. Jadi karena ya, karena subjeknya apa? Misalnya subjeknya tadi kemarin saya tidak atau saya berada di Kolondale. Karena subjeknya adalah saya atau I, maka to be-nya adalah ya betul sekali. Itu dia punya to be adalah was. Jadi yesterday I was in Kolondale. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat negatif? Kalimat negatif gampang. Ya, cukup dengan penambahan not setelah to be yang Anda gunakan. Jadi bagaimana kalimatnya? Wih, mantap. Kalimatnya adalah yesterday I was not in Kolondale. Ya, that's right. Oke, good. Nah, bagaimana dengan kalimat interrogatif? Kalimat tanya. Siapa tahu? Oh, tidak ada yang tahu. Ya, baik. Pak Guru kasih tahu sekarang. Ya, kalimat interrogatif, to be-nya itu kita tempatkan di depan kalimat tanya. Ya. Sekarang, karena subjeknya adalah I, adalah saya pada kalimat positif tadi atau pernyataan, maka tentunya untuk bertanya, apakah saya? Nah, mungkin ya. Tetapi lazimnya adalah harusnya apakah kamu. Jadi subjeknya kita ubah sedikit untuk kalimat tanya. Jadi apakah kamu berada di Kolondale kemarin? Maka kalimat yang tepat adalah karena subjeknya you, kamu ya. Maka to be-nya apa? Was atau were? Ya tentunya were, bukan was ya. Tadi dia Pak Guru sudah sampaikan penggunaan to be, was, dan were ini untuk subjek-subjek apa saja. Ya, jadi kalimatnya itu akan menjadi were you, ya. Were you in Kolondale yesterday? Ah, seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian pada function, ya coba perhatikan ini, function, ya, function, fungsi, ya. Fungsi daripada apa? Fungsi daripada text recount ini. To express an activity that is done in a single time in the past, ya. Jadi fungsi daripada teks ini atau the communicative purpose atau tujuan komunikasinya adalah to express, untuk mengekspresikan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada suatu waktu tertentu di waktu lampau, in a single time in the past. Itu ya, perhatikan. Nah, di dalam meng-create ya text recount seperti ini juga biasanya kita menggunakan kata when and while ya. Perhatikan kata when and while. Apa artinya when? Ya, when artinya kapan, kemudian while sementara. Nah, perhatikan, langsung saja perhatikan kalimat ketika kita menggunakan kata when atau while ini, berarti ada dua peristiwa yang hampir bersamaan
terjadi atau hampir dua kegiatan yang dikerjakan. Contoh, while we were walking inside, someone came in and they were talking very softly. Nah, apa artinya? Ya. Sementara kami berjalan berjalan kaki. Kalau were diikuti oleh verb ing, maka itu adalah apa? Suatu pekerjaan yang sedang dilakukan pada waktu lampau, ya. Lampau, were itu tandanya waktu lampau, to be lampau, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi artinya sementara kami berjalan di bagian dalam atau inside, yang mungkin di bagian dalam ruangan, seseorang datang, came. Perhatikan, came ini bentuk kedua. Seseorang datang di dalam atau berarti masuk ke dalam, dan they were talking very softly, dan mereka sedang berbicara dengan sangat lembut. Nah, ini dia. Jadi dalam menyusun sebuah teks recount juga, ini biasa kita menggunakan tenses past continuous tense, yaitu suatu kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau, ya. Ini. Jadi sementara kami berjalan kaki, ya. While we were walking inside, ya. Seseorang datang. Jadi ada dua peristiwa hampir bersamaan pada suatu waktu lampau itu terjadi. Maka gunakanlah yang satu, ya. Kalau yang sedang, kalau menyatakan sementara, maka kalian harus menggunakan to be. To be apa? To be, was atau were, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ing, ya. Jadi were walking gitu, ya. Oke. Nah, sementara pada kalimat atau clause, ya, atau clause yang menggunakan kata when, itu biasanya harus menggunakan bentuk kedua. Seperti contoh berikut ini. When the time came. Nah, ya, perhatikan. When the time came, pada saat atau pada tiba saatnya, ya. Tiba saatnya itu maksudnya. Came, datang, ya. Itu bentuk lampau atau bentuk kedua daripada come, ya. Seperti itu. Nah. Kemudian disambung di sini, saya ulangi. When the time came for us to go down again, we were going across the road. Jadi artinya ketika waktunya tiba untuk kita turun, go down, turun lagi, we were going across, artinya kami sedang melewati atau menyeberang, ya, menyeberang apa the road artinya menyeberang jalan. Oke, seperti itu, ya. Jadi ingat sekali lagi tenses yang kita gunakan simple past, kemudian di sini adalah contoh lagi tambahannya adalah past continuous tense. Iya. Oke, lanjut saja. Nah, seperti ini contohnya. Linda was reading a newspaper when I came home. Baik, ya, itu contoh yang lain. Lanjut. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang coba lihat. Ada beberapa kata ganti orang, ya. Ya. Ada beberapa kata ganti orang yang mungkin sering kita tidak mengerti, ya, dalam penggunaannya. Nih, seperti
something, somebody, someone, ya, somewhere, dan seterusnya, everything, everybody. Nah, ini kalau kita menggunakan kata-kata seperti ini, ya, ini harus digunakan pada kalimat positif, ya, ingat. Kemudian seperti nothing, nobody, no one, nowhere. Ini harus digunakan dalam kalimat negatif. Jangan digunakan pada kalimat positif, ya. Kemudian juga pada interrogatif, ya. Jadi ada kesamaan untuk negatif dan interrogatif, ada kesamaan. Ya, misalnya anything, anybody, anyone, anywhere, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini silakan kalian lihat, ya, pelajari kembali, Anda buka dulu contoh-contoh yang ada di dalam materi itu yang sudah diposting tadi malam. Ya, sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian ini ada sentence connectors, ada penghubung kalimat, ya, yang biasa digunakan. Misalnya first, pertama, at first, ya. Second, secondly, ya, kedua. Kemudian next, berikut. Then, ya, kemudian. After that, afterwards, later, and so on, ya. Ini, perhatikan ini. Dilihat sendiri ada di materi itu, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus perhatikan bahwa sebuah struktur daripada recount text itu ada apa? Yang pertama, orientation. Di orientation itu harus kita tulis atau jelaskan atau ceritakan mengenai apa? Mengenai siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian di mana dan kapan terjadinya. Itu pada reorientation. Kemudian lanjut kepada events. Ya, events ini tentunya kejadian-kejadian. Ya, silakan Anda menjelaskan atau Anda menulis situ urutan-urutan kejadiannya dari awal sampai terakhir. Kemudian ada yang namanya reorientation. Reorientation di sini, ya, reorientation artinya adalah diulangi kembali apa yang disebutkan di awal, tetapi di sini mengandung sebuah nilai-nilai daripada apa yang dialami, ya. Nilai, misalnya contoh, I was satisfied with my trip. Itu contohnya. I was satisfied with my trip. Ya, saya sangat puas dengan perjalanan saya. Berarti itu sebuah statement pribadi, personal statement untuk atau sebagai penilaian saya terhadap perjalanan saya itu. Nah, demikian yang harus ada dalam reorientation. Ya, baik, saya kira itu saja, nah, yang Pak Guru bisa sampaikan pada saat ini. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ya, baik. Selamat pagi dan kiranya kalian sehat-sehat semua, berada di rumah sambil berlibur. Anda belajar terus, ya. Jangan bosan, jangan merasa diberatkan dengan tugas-tugas ini. Enjoy saja. Pak Guru setiap kali mengirimkan tugas hanya pada saat jadwal kalian di sekolah. Jadi pembelajaran di sekolah Pak Guru pindahkan di rumah. Tidak ada yang berat, semua bisa dikerjakan. Baik, see you, bye-bye, dan selamat mengerjakannya. Good luck.